Anak-anak yang terkasih, selamat pagi dalam pembelajaran agama Katolik. Hari ini kita akan mempelajari bab 2 untuk pertemuan berikutnya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kebaikan tertinggi, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami atas rahmat kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk belajar bersama, mengenal Engkau, dan mengikuti segala teladan-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan mengenai perempuan dan laki-laki. Semoga dalam pembelajaran ini kami semakin mensyukuri diri sebagai laki-laki atau perempuan dan menjalankan segala tugas kami sesuai dengan yang Kau kehendaki dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita akan memulai bab ini, yaitu bab 2, aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Nah anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita, menjelaskan hal-hal yang patut dibanggakan sebagai perempuan dan laki-laki, menjelaskan perilaku atau kebiasaan yang perlu dikembangkan agar menjadi pribadi perempuan atau laki-laki yang membanggakan. Yang ketiga, menjelaskan pandangan gereja tentang perempuan dan laki-laki seperti yang diinspirasikan dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan dengan bab 2 ayat 18 dan dilanjutkan ayat 21 sampai 23, dan Katekismus Gereja Katolik di artikel 2333 dan 2334. Menyusun surat yang mengungkapkan kegaguman terhadap orang tua. Anak-anak yang terkasih, tak ada seorang manusia pun yang tercipta atas kemauannya sendiri. Contoh, saya maunya dilahirkan dalam keluarga yang kaya. Saya maunya dilahirkan dalam keluarga artis atau orang-orang papan atas. Semua agama mengajak kita untuk merasa bangga menjadi perempuan atau laki-laki dan hidup sesuai dengan panggilannya agar dapat memuliakan Allah yang menciptakannya. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27 dinyatakan tentang keberadaan manusia sebagai perempuan atau laki-laki. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Karakteristiknya juga saling melengkapi dan mengembangkan, maka laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Nah anak-anak yang terkasih, aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan paling mudah dikenali melalui hal-hal yang sifatnya secara fisik dan biologis, terutama melalui perbedaan organ kelamin, tetapi juga dari kepribadian pada umumnya dimiliki masing-masing orang dalam wujud sikap, kebiasaan, dan karakter. Contohnya, perempuan mudah meneteskan air mata, tetapi sebenarnya air mata bukan hanya dimiliki oleh perempuan saja. Sebaliknya, sikap tegas dan keras tidak hanya dimiliki kaum laki-laki. Yang tegas dan keras bisa juga dimiliki oleh kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai keindahan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Perbedaan antara atau ciri khas laki-laki dan perempuan. Ini ya yang paling sekali kodrat. Perempuan bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan laki-laki tidak bisa. Nah, laki-laki mempunyai jakun, kulitnya agak kasar dan suaranya lebih bass atau lebih besar. Ada ciri-ciri fisik biologis laki-laki dan perempuan ada dalam daftar ini ya. Ada laki-laki, perempuan, ciri karakter, dan kepribadian. Perbedaan secara fisik antara laki-laki dan perempuan
mudah dilihat dan memang tampak berbeda dari ciri dan fisiknya. Perbedaan secara karakter atau kepribadian pada laki-laki dan perempuan sulit dibedakan karena umumnya hampir sama. Ciri khas laki-laki dan perempuan itu bisa komunikasi, bisa ada juga ciri emosionalnya, rasa sakit, ada juga ingin makanan, ingatan, kinerja otak kiri terkait dengan fungsi logika dan perhitungan, otak kanan dengan fungsi kreativitasnya dan emosi, bahasa dan penuaan. Penyebab tidak menerima diri sebagai laki-laki dan perempuan. Yang satu adalah melarut paradigma atau pola pikir yang salah tentang laki-laki dan perempuan. Misalnya, ini ya, ada di atas ini. Perempuan memiliki martabat yang rendah. Laki-laki ingin mendapatkan popularitas. Kita masuk pada bagian B, perempuan dan laki-laki sederajat atau setara. Tujuan pembelajaran ini ialah melalui kegiatan pembelajaran di kelas agama ini, peserta didik menyadari bahwa kesederajatan laki-laki dan perempuan sehingga mampu mengusahakan berbagai tindakan untuk mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Manusia, perempuan atau laki-laki memiliki martabat sebagai pribadi, memiliki hak dan tanggung jawab yang khas. Keunikan martabat sebagai pribadi adalah karunia Tuhan. Pandangan masyarakat tentang kedudukan perempuan dan laki-laki di daerah atau beberapa suku yang ada dalam masyarakat Indonesia masih terdapat berbagai kebiasaan, sikap, dan pandangan yang menempatkan seolah-olah laki-laki itu lebih hebat daripada perempuan. Tetapi juga sebaliknya, di beberapa tempat perempuan dipandang lebih berharga dibandingkan laki-laki. Misalnya dalam budaya patriarki. Dalam budaya patriarki yaitu menempatkan dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Sedangkan budaya matriarki itu sebaliknya, yaitu otoritas menurun dari garis ibu, memperlihatkan dominasi kepemimpinan ada dalam kaum perempuan. Anak-anak yang terkasih, berbagai bentuk kesederajatan pernah terjadi juga ya di India. Di India ada yang bernama Indira Gandhi, Perdana Menteri India. Itu sebagai seorang perempuan. Seorang perempuan bisa memimpin loh. Itu kesederajatan dalam bidang apa dan apa menurutmu? Ya, contoh ya, kesederajatan dalam bidang politik. Pendapatku apa? Nah, yang di bawah ini ada seorang bapak yang menjaga putra-putri atau anak-anaknya. Bukan seorang ibu, tetapi seorang bapak juga bisa memomong anak-anaknya. Bagaimana pendapatmu? Nah, bagaimana dengan kesederajatan dalam bidang ini? Bukan hanya polisi laki-laki saja yang bisa menertibkan lalu lintas, tapi poluan juga bisa loh. Apa pendapatmu? Nah, bertolak dari contoh-contoh di atas dalam bidang atau hal apa lagi kesederajatan antara perempuan dan laki-laki itu sebaiknya dikembangkan pada zaman sekarang, dan jelaskan alasannya ya. Kamu bisa mengisi di bidang pengembangan kesederajatan yang di sana dan alasannya apa, bisa kamu isi ya. Nah, anak-anak yang terkasih, ini adalah pandangan gereja tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki. Gereja ternyata menaruh perhatian yang cukup besar dalam memperjuangkan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki loh. Nah, itu terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik atau biasa disingkat dengan KGK, artikel 369, menegaskan bahwa pria dan wanita diciptakan, artinya dikehendaki Allah dalam persamaan yang sempurna, memiliki martabat yang tak pernah hilang,
yang diberikan kepada mereka langsung oleh penciptanya, yaitu Allah. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kesetaraan atau kesederajatan perempuan dan laki-laki. Misalnya, mulailah menghargai bahwa masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Melibatkan seseorang dalam kegiatan tertentu sesuai dengan kemampuan tanpa memandang dia laki-laki atau perempuan. Nah, contoh kecil juga loh. Laki-laki bisa juga mencuci piring, menyapu rumah, mengepel. Dan perempuan juga bisa. Laki-laki juga bisa. Contohnya mencuci pakaian, membantu menjemur pakaian, dan membantu ibu memasak. Banyak juga loh laki-laki yang menjadi koki atau juru masak. Beberapa kasus dalam kitab suci memperlihatkan hal itu, antara lain perempuan kedapatan berbuat dosa dihakimi secara pihak oleh orang banyak tanpa melihat bahwa kaum laki-laki juga berdosa. Itu terdapat dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai 11. Peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam pertemuan-pertemuan jemaat menunjukkan betapa kaum perempuan dipinggirkan, kurang diberi tempat. Itu terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Dan juga kita bisa lihat dalam surat kepada Timotius yang bab 11 sampai bab 14. Yesus adalah pribadi yang sangat menghargai dan membela kaum Yesus adalah pribadi yang sangat menghargai dan membela kaum pianah secara manusiawi. Bisa dilihat dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai 11. Yesus juga memuji seorang perempuan Kanaan yang percaya, itu dalam Injil Markus bab 15 ayat 21 sampai 28, dan menempatkan contoh seorang janda miskin yang memberi sumbangan di bait Allah sebagai teladan dalam kejujuran di hadapan Allah. Ia selalu berjuang agar tercipta suatu masyarakat di mana laki-laki dan perempuan itu sederajat atau setara. Sikap dan tindakan Yesus itu dilandasi oleh pemahamannya bahwa laki-laki mau perempuan sama di mata Allah, karena Allah sendiri telah menciptakan mereka sebagai citra Allah yang saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, maka antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai penutup pelajaran hari ini, mari kita refleksi sejenak. Keluhuran martabat manusia bukan ditentukan oleh apakah dia seorang laki-laki atau seorang perempuan. Kita hening sejenak. Apakah saya selama ini menghormati Tuhan saya sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur? Menghina manusia sama dengan menghina penciptanya. Ingat itu anak-anak, apakah saya pernah menghina teman saya, perempuan atau laki-laki? Laki-laki dan perempuan itu sederajat. Apakah saya menghormati siapa saja yang tidak menganggap lawan jenis sebagai laki dan perempuan itu sederajat? Saya menghormati siapa saja atau tidak menganggap lawan jenis sebagai saingan? Sekarang pikirkan kebiasaan baik apa yang akan dilakukan sebagai wujud penghormatan terhadap kesederajatan perempuan dan laki-laki. Misalnya, mau bergaul dengan siapa saja dan tetap menjaga sopan santun dan kesusilaan, tidak menghina lawan jenis, dan sebagainya. Yang keempat, masih dalam suasana hening, buatlah moto dan refleksimu yang menggambarkan keyakinanmu bahwa perempuan dan laki-laki itu sederajat. Hiasilah moto itu sebaik mungkin dan dikumpulkan sebagai nilai praktek. Adalah
Terima kasih atas pembelajaran kita, kebersamaan kita dengan pelajaran ini. Semoga kita dimampukan untuk selalu bersyukur menjadi laki-laki atau perempuan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kebaikan tertinggi, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Buatlah kami mampu mensyukuri dan menjalankan tugas-tugas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam sehat dan salam semangat. Horas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kebaikan tertinggi, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami atas rahmat kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk belajar bersama, mengenal Engkau, dan mengikuti segala teladan-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan mengenai perempuan dan laki-laki. Semoga dalam pembelajaran ini kami semakin mensyukuri diri sebagai laki-laki atau perempuan dan menjalankan segala tugas kami sesuai dengan yang Kau kehendaki dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.